Sehingga anak itu mengalami yang namanya burnout, stres, kemudian burnout, dan burnout itu bisa mengarah kepada depresi. Makanya kadang anak sampai mengalami bisikan, Kak Rifki. Ada istilah halusinasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Teman-teman sekalian rahimakumullah, hari ini kita bersama Kak Yogi dalam program baru Kak Yogi. Program Type C, Tanya Psikolog. Hari ini kita bersama Kak Yogi, ini kita akan membahas fenomena yang baru hangat-hangatnya nih Kak Yogi. Nah, langsung saja teman-teman kita tanya ke Kak Yogi. Jadi gini Kak Yogi, akhir-akhir ini kita sering mendapatkan fenomena berita ya, anak-anak yang qadarullah durhaka kepada orang tua. Adik-adik Kak Yogi ya. Nah, kemarin Kak Rifki dapat info di Sleman ada anak yang minta PS ya. Kemudian membunuh ya Kak Yogi ya. Kemudian ada yang sampai membakar rumah orang tuanya. Bahkan yang baru-baru ini yang masih hangat sekali, ada anak yang membunuh bapak dan neneknya, menyakiti ibunya juga. Ya, ini kan suatu fenomena yang menyedihkan gitu kayak gitu. Tapi kan pasti di balik itu ada sekiranya pembahasan sebabnya. Nah itu apa ini Kak Yogi, yang kenapa bisa anak-anak sekarang ini kenapa bisa dengan mudahnya bisa menyakiti, memukul, bahkan bisa membunuh orang tuanya? Ini sesuatu yang perkara yang sangat besar gitu Kak Yogi. Nah, silahkan Kak Yogi. Masya Allah, terima kasih Kak Rifki. Jadi betul ya, akhir-akhir ini beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak itu meningkat. Meningkat dalam arti banyak kasusnya yang muncul ke permukaan. Dan diantara yang paling parah ya, tadi di Sleman kita lihat ada yang sampai membunuh ayahnya gara-gara nggak dibelikan PS. Ada yang minta uang nggak dikasih, menganiaya orang tua. Ada yang bakar rumah. Dan bahkan yang terbaru di Bekasi ya, daerah Bekasi ya, qadarullah ada anak yang sampai membunuh bapak dan neneknya. Ya, melukai ibunya, qadarullah. Ini tentunya hal yang memprihatinkan bagi kita, dan ini menjadi pengingat buat kita Kak Rifki. Kalau ditinjau dari psikologi, sebenarnya kasus seperti ini bisa mungkin terjadi dan banyak ya di luar negeri itu seperti ini Kak Rifki. Di Amerika apalagi, kalau kita lihat jurnal-jurnal penelitian mereka berkaitan dengan anak yang melakukan kekerasan pada orang tua, itu banyak kasusnya. Ya, banyak sebabnya Kak Rifki. Ketika ada anak yang melakukan kekerasan kepada orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Yang pertama tadi kasus anak yang minta sesuatu nggak dikasih terus dia bertindak agresif. Betul. Ini biasanya disebabkan karena anak itu memiliki kontrol diri yang buruk Kak Rifki, atau impulsif. Ya, pengendalian impulsnya kurang bagus, dan biasanya hal ini datang dari pola asuh orang tua yang terlalu mengabaikan atau memanjakan. Jadi dalam psikologi ada pengasuhan permisif ya. Permisif itu ada dua. Yang jenis pertama itu mengabaikan, dia orang tuanya sibuk, nggak peduli sama anak. Atau yang kedua, terlalu memanjakan, semua keinginan anak dipenuhi. Maka permisif ini pada akhirnya membuat anak tidak mampu memiliki kualitas kontrol diri yang bagus Kak Rifki. Termasuk nanti ke kontrol emosinya. Dan kalau masih kecil, ciri-cirinya itu tantrum. Tantrumnya tuh kalau di usia 2-3 tahun normal Kak Rifki. Tapi di atas 4 tahun, ini sudah mulai jadi perhatian. Kalau tantrum anak masih tantrum di atas usia 4 tahun, ini masih harus jadi perhatian orang tua. Harusnya sudah selesai di usia 3 tahun normalnya. Nah kemudian tantrum itu terbawa sampai dewasa Kak Rifki. Dan ketika dewasa ini anak bisa sangat agresif pada lingkungannya. Tantrum sampai dewasa. Karena keinginan nggak dituruti, dia jadi agresif. Nah, ada penyebab yang kedua juga Kak Rifki, terutama kasus yang terakhir, di mana anak melukai atau menghilangkan nyawa ayah, neneknya, dan ibunya ya, melukai ibunya. Kalau ini disinyalir karena pengasuhannya yang terlalu kenceng Kak Rifki, terlalu otoriter. Jadi pengasuhan permisif tadi memanjakan atau mengabaikan, yang otoriter ini dia perhatian tapi sangat pressure ya, menekan anaknya. Makanya dalam psikologi ada istilah parental pressure. Jadi pengasuhan orang tua itu yang menekan anak dan lebih kepada sisi akademis, kemampuan capaian akademis ya, achievement dia, pencapaian ekstrakurikuler, ditekan untuk banyak ekstrakurikuler dia mampu ya Kak Rifki ya. Nah, dan hal-hal yang sifatnya itu bisa dengan
penampilan atau mungkin dengan prestasi-prestasi. Nah, itu ada istilah parental pressure juga. Kadang orang tua yang otoriter identik dengan parental pressure. Nah, ini Kak Rifki penyebabnya. Sehingga anak itu mengalami yang namanya burnout, stres, kemudian burnout, dan burnout itu bisa mengarah kepada depresi. Makanya kadang anak sampai mengalami bisikan Kak Rifki. Ada istilah halusinasi. Betul. Ya, biasanya halusinasinya auditory. Ayo udah pukul aja. Ya. Dan Kak Rifki banyak menemukan kasus seperti ini ketika praktek Kak Rifki. Jadi ternyata itu bisa ya kayak, wah ini aku bisa bunuh karena dapat bisikan gitu. Betul bisa. Karena ada yang namanya nanti disorientasi, mengalami disorientasi, dia bisa mengalami halusinasi. Nah, itu Kak Rifki. Ya, ini salah satu gejala psikotik ya, gangguan psikotik. Nah, itu yang terjadi. Tapi ini nggak sampai kepada penyakit psikotik atau skizofrenia. Enggak, ini masih di batas depresi, Kak Rifki. Nah, itu yang terjadi. Jadi pengasuhan kita harus seimbang, Kak Rifki. Pertengahan antara kita menegakkan disiplin, perhatian dan disiplin sama anak, kemudian juga kasih sayang. Seperti itu Kak Rifki. Jadi ini di antara beberapa penyebabnya kenapa ada tindakan agresif yang muncul pada anak-anak. Gitu Kak Rifki. Masya Allah, jazakumullah khairan Kak Yogi. Ini teman-teman ya, kita modal penting bagi teman-teman, apalagi bagi orang tua muda, orang tua ya gitu ya. Jadi kita harus tadi pertengahan kita ya Kak Yogi ketika mengasuh anak-anak kita. Demikian teman-teman, jazakumullah khairan sudah menonton acara ini. Coba komen di bawah kalau ada mau kasih insight, ide untuk pembahasan berikutnya. Selanjutnya. Silahkan komen di bawah dan share video ini biar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.